Shalom saudara dikasihi Tuhan, berjumpa kembali kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pada saat hari ini sukacita damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kami hingga bisa kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, hingga bisa kami ada pada saat hari ini. Terpujilah namamu Tuhan, urapilah pendengaran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis-habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Arti hidup berkelimpahan. Hidup tersebut berkelimpahan artinya tidak akan habis-habis walaupun datangnya hanya pas-pasan. Peristiwa yang dialami oleh janda yang di Sarepta menyatakan bahwa gudang berkat kita adanya di sorga. Pada saat kita perlu, maka Tuhan akan mengucurkannya kepada kita. Saat itu juga, renungan kemarin menunjukkan walaupun persediaan tepung dan minyak hanya tinggal untuk satu kali makan, terbukti tidak pernah habis. Dan begitu diperlukan, ketika itu juga ada. Tuhan tidak pernah menyediakan tepung berkarung-karung dan minyak berkaleng-kaleng, tetapi yang Tuhan lakukan pas diperlukan, pas ada. Ajaib, saudara. Mengapa Tuhan tidak memberikannya sekaligus berlimpah, saudara? Maunya kita saat dibutuhkan, Tuhan memberikan berkat-Nya sekaligus. Tuhan mengirimkan banyak, berlimpah ruah, sehingga hati kita lebih tenang. Nah, pertanyaannya saudara, mengapa Tuhan tidak melakukan itu? Mengapa Tuhan tidak langsung memberikan berkat-Nya sekaligus banyak? Tuhan pasti punya alasan, saudara. Karena ada orang yang tidak tahan menerima berkat sekaligus banyak. Ada orang yang semakin diberkati semakin sombong. Semakin diberkati semakin lupa diri. Semakin diberkati semakin berdosa. Bahkan semakin terhilang. Saudara dikasihi Tuhan, rahasia supaya kita diberkati secara berkelimpahan, walaupun tidak datang secara banyak, tapi kita rindu diberkati secara berkelimpahan, seperti janda di Sarepta. Tidak mengapa tidak datang sekaligus, asalkan pas kita butuh, pas ada. Saudara, ada dua rahasia supaya kita mengalami seperti janda di Sarepta. Yang pertama, kita harus mendahulukan Tuhan. Perhatikan pesan firman Tuhan yang disampaikan langsung oleh Yesus. Matius 6 ayat 33, saudara. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Lihat janda di Sarepta yang mendahulukan Tuhan, saudara. Ia memberi makan lebih dahulu kepada Nabi Elia, utusan Tuhan itu. Ia tidak memikirkan dirinya juga anaknya. Ia bisa menyampaikan, ia bisa menyampingkan kebutuhannya dan mendahulukan permintaan Tuhan. Saudara, yang kedua, mau berbagi dengan orang lain di tengah kesusahannya.
sekalipun nyawanya dan nyawa anaknya sebagai taruhannya. Ia mampu berbagi dengan Elia, orang yang baru dikenalnya, saudara. Janda ini percaya kepada janji Tuhan yang didengarnya, bahwa jika ia berbagi dengan Elia, maka Tuhan pasti akan memberkatinya. Persoalannya, resikonya sangatlah berat. Taruhannya adalah nyawa dan nyawa anaknya. Tetapi lihat, saudara, janda ini mau berbagi dengan orang lain di saat yang sangat kritis. Inilah rahasia berkat seperti firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang didapatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Bagaimana keadaan Anda saat ini? Mungkin kondisi saudara saat mendengarkan renungan ini tidak jauh berbeda dengan janda Sarepta. Anda sudah tidak punya apa-apa lagi, saudara, kecuali tinggal segenggam harapan, segenggam semangat, beberapa tetes tenaga. Waktu Anda memang tinggal sedikit, tidak banyak. Tapi saudara, jangan menyerah, jangan putus asa. Jika Anda mau mendengarkan kedua resep ini, saudara, maka Anda akan dipelihara oleh Tuhan. Saudara, Anda akan hidup dalam berkelimpahan. Ingat, Anda memang tidak menerima banyak sekaligus, tetapi pas Anda butuh, pas ada. Puji Tuhan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Puji Tuhan. Mana mungkin hidup dengan prinsip surga? Ini yang menjadi pertanyaan banyak orang, saudara. Memang ada sebagian orang yang berkilah. Kita kan masih hidup di dunia. Jadi mana mungkin bisa hidup dengan prinsip surga? Saudara, mustahil. Lanjut mereka. Apakah betul demikian? Itu adalah alasan dari orang-orang yang lebih suka kegelapan daripada terang. Orang yang lebih memilih nikmat daripada taat, saudara. Orang yang cenderung berpikir nanti bagaimana saja. Bukan sebaliknya, saudara, bagaimana nanti harusnya. Saudara, belajar dari ikan di laut. Di belahan dunia manapun air laut itu pasti asin rasanya. Tetapi, apakah Anda pernah menemukan ikan laut yang asin rasanya? Tidak pernah, bukan? Pertanyaannya, mengapa bisa demikian, saudara? Supaya kita paham, ikan itu mempunyai kemampuan untuk mencegah mineral atau garam laut meresap ke dalam tubuhnya. Ada filter atau saringan yang dapat mencegah masuknya garam ke dalam tubuh ikan. Sebagai orang percaya, hendaklah kita juga belajar dari ikan-ikan di laut. Saudara, walaupun kita hidup di tengah-tengah dunia, bergaul dengan orang-orang dunia, tetapi tidak semestinya kita menjadi serupa dengan dunia. Simak apa yang tertulis dalam Alkitab, saudara. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah kita sampai terinfeksi atau tertular, terkontaminasi, teracuni oleh nilai-nilai dunia yang berlawanan dengan kehendak Tuhan, saudara. Ada dua jenis sikap orang dunia yang harus kita hindari. Yang pertama, meniru. Meniru dunia artinya kita ikut-ikutan dengan cara dunia hidup. Tuhan tidak menghendaki
hidup kita menurut dunia atau ikut-ikutan dengan dunia. Sebaliknya, saudara, meminta kita untuk mencegah pengaruh buruk dunia masuk ke dalam kehidupan kita. Kita harus berjuang sungguh-sungguh, punya kekuatan dari dalam diri kita untuk menyaring apa yang berguna bagi hidup kita, saudara. Sama bukan seperti yang dipunyai oleh ikan-ikan yang hidup di laut? Ikan saja bisa, Bapak Ibu. Mengapa kita tidak bisa? Bukankah di dalam diri kita ada kekuatan Allah yang hebat, yang menjadi sumber inspirasi kita, sumber energi, sumber kekuatan, sumber pertahanan, yang memungkinkan kita mampu bertahan dari pengaruh dunia ini? Masalahnya tergantung kepada Anda, saudara. Apakah Anda rindu hidup Anda bahagia kini dan kelak? Miliki falsafah hidup yang benar. Bagaimana hidup saya nanti? Bukan nanti bagaimana saja. Pilihlah. Pilihan terletak di hati, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Lukas 11 ayat 35. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi gelap. Jangan sampai terang itu menjadi gelap, saudara. Ayat renungan kita pada hari ini memperingatkan agar supaya setiap kita waspada. Terang yang ada pada kita bisa menjadi gelap, redup, dan akhirnya tidak bisa lagi menyinari kegelapan. Kita tidak berfungsi lagi, saudara, untuk bisa menghadirkan terang bagi dunia ini. Di lingkungan di mana kita ada, tidak bisa lagi membedakan siapa kita, karena terang yang ada pada kita, yang ada kita miliki, sudah menjadi pudar. Dunia sangat agresif dan menarik. Setiap kita tidak boleh menganggap enteng peringatan yang disampaikan oleh Yesus Tuhan kita. Bahaya besar mengancam kita, saudara. Ada godaan yang begitu kuat dan terus bergerak untuk merengkuh kita, saudara. Dunia mengintip untuk melihat celah peluang untuk menarik kita. Itulah sebabnya kita harus super hati-hati. Jangan anggap enteng peringatan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini, saudara. Tidak ada kata lelah dan menyerah dari dunia yang bisa membuat dunia berhenti untuk mempengaruhi kita. Dunia dengan sutradara yang sangat berpengalaman. Iblis semakin hari semakin agresif, semakin kuat, semakin penasaran. Dengan segala kelebihannya, dunia terus berjuang untuk memikat kita. Jangan tertular oleh dunia. Tahukah saudara, salah satu penyakit nular tertua di dunia dan yang sampai sekarang masih belum berhasil dilenyapkan adalah flu atau influenza. Kata influenza itu sendiri berasal dari bahasa Latin, saudara. Bahasa yang digunakan oleh orang Italia, yang dalam bahasa Inggris disebut influenza, yang artinya pengaruh seseorang yang menderita flu atau influenza. Orang yang bersangkutan sedang kena pengaruh karena perubahan cuaca. Saudara dikasihi Tuhan, istilah influenza ini mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk tidak terpengaruh oleh dunia sekitar kita. Kita harus berdiri teguh, saudara. Dunia tidak pernah berhenti untuk menularkan gaya hidupnya, prinsip hidupnya kepada Anda.
Dunia mau membentuk hidup Anda menurut seleranya. Anda perlu berdiri teguh, melawan tekanan kompromi dari dunia yang terus berusaha untuk meruntuhkan pertahanan iman Anda. Anda harus ingat bahwa dunia tidak pernah mengasihi Anda, saudara. Orang yang mengikut prinsip atau jalan dunia adalah orang yang bodoh, orang yang berpikiran pendek. Oleh sebab itu, hiduplah dekat dengan Tuhan, supaya Anda tidak tertular oleh dunia. Ingatlah selalu, dunia tidak mengasihi Anda. Dunia malah ingin menghancurkan hidup saudara. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Murah hati. Apa artinya murah hati? Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa murah hati artinya suka memberi, gampang memberi, tidak pelit, suka menolong, baik hati, saudara, memiliki sifat kasih sayang. Di samping itu juga disebutkan memiliki sikap kedermawanan. Murah hati selalu berhubungan dengan sikap memberi. Bukan hanya memberi dalam bentuk materi, tetapi juga memberi waktu, saudara, memberi tenaga, memberi perhatian, dan memberi hati. Saudara, murah hati bukan sekedar memberi, saudara. Dalam bahasa Yunani, kata memberi dipakai kata ilimon, dibaca dengan ilemon. Artinya bermurah hati. Yang dimaksudkan bermurah hati adalah orang yang selalu aktif melakukan kebaikan kepada orang lain. Dari kata elemon ini ada 3 pengertian, saudara. Yang pertama, simpati. Artinya kesediaan untuk berbagi rasa dengan orang lain yang sedang menanggung penderitaan. Roma 12 ayat 15. Singkatnya, merasakan kesusahan orang lain seperti yang tertulis dalam Roma 12 ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Kapan Anda menyatakan rasa simpati? Apakah di saat orang yang Anda kenal mengalami kesusahan Anda ikut merasakannya? Atau Anda hanya sekedar mengatakan kasihan? Saudara, mungkin Anda pikir setiap orang menanggung hidupnya sendiri-sendiri. Bagaimana jika sebaliknya, Anda yang mengalami duka cita, Anda menangis bukan? Bagaimana perasaan Anda ketika orang yang dekat dengan Anda tidak peduli, saudara? Tidak menyatakan rasa simpatinya, tidak menyatakan rasa simpatinya. Anda pasti tidak menyukai tersebut. Saudara, sikap murah hati menumbuhkan rasa simpati. Sebagai orang yang memiliki kasih Tuhan, Anda harus menjadi orang yang murah hati. Saudara harus memiliki rasa simpati. Simpati kepada siapa saja yang sedang mengalami duka cita.
Saudara harus ikut merasakan kesusahan orang lain. Itulah sikap murah hati yang kita harus tunjukkan dalam relasi kita dengan sesama. Mulai sekarang, miliki sikap murah hati. Murah hati akan membuat pohon simpati tumbuh dalam hidup saudara. Orang akan menghargai saudara jika saudara memiliki simpati atas penderitaan orang lain. Puji Tuhan. Sekarang yang kedua, empati. Empati artinya kesediaan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain. Empati lebih tinggi nilainya dibanding simpati. Simpati hanya merasakan apa yang orang lain derita. Tetapi empati bersedia untuk menggantikan posisi orang lain yang sedang menderita. Empati menuntut pengorbanan. Kasih menuntut pengorbanan. Bukan hanya kasih kita kepada Tuhan, tetapi juga Tuhan minta kepada sesama. Pada saat kita berkata mengasihi seseorang, maka kita bersedia bukan sekedar merasakan kesusahan saja, tetapi lebih dalam dari itu, bersedia untuk menggantikan posisi orang lain dalam penderitaan. Apapun yang kita bisa korbankan untuk meringankan penderitaan orang lain, kita disebut menjadi orang yang berempati kepada orang itu. Empati tidak menghitung-hitung untung rugi. Bisnismen atau pengusaha selalu berhitung tentang untung rugi. Jika untung pasti dikerjakan. Sebaliknya jika akan mendatangkan kerugian, maka akan dihindarinya, saudara. Tetapi cara pandang seperti itu tidak untuk orang yang memiliki empati. Tidak ada lagi kamus untuk rugi dalam hidupnya. Yang ia ingin lakukan, saudara, hanyalah bagaimana bisa mengambil alih penderitaan orang lain. Bisa membuat orang lain terbebas dari beban hidupnya. Singkat kata, bisa membuat orang lain bahagia. Itulah tandanya orang yang murah hati. Apakah Anda pernah melakukannya? Pertanyaan yang serius diajukan kepada setiap kita, anak-anak Tuhan. Kita mestinya mengerjakan perintah Tuhan. Salah satu perintahnya adalah 1 Yohanes 13. 1 Yohanes 3 ayat 17 sampai 18. Barang siapa mempunyai harta dunia dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara, jangan tunda lagi. Jadilah orang yang berempati atas penderitaan orang lain. Tidak ada kata rugi, saudara, dalam mengasihi sesama kita. Puji Tuhan. Yang pertama, simpati. Yang kedua, empati. Nah, sekarang kita bahas
Yang ketiga, pengampunan, saudara. Pengampunan adalah sikap kesediaan hati untuk menerima dan mengampuni perbuatan orang lain yang menyakiti kita. Saudara, pengampunan adalah level tingkatan tertinggi dari sikap murah hati. Dengan mengampuni, maka kita bersedia memulai lagi sebuah hubungan yang baru tanpa dibayangi luka batin. Nah, mengampuni artinya menutup lembaran lama dan membuka lembaran baru. Mengampuni adalah sikap yang mulia. Mengampuni lebih dari sekedar rasa simpati. Mengampuni juga bukan terbatas hanya memberi, saudara. Mengampuni jauh lebih mulia dari empati. Simak baik-baik apa yang Yesus sampaikan tentang mengampuni, saudara. Lukas 6 ayat 27 sampai 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Mengampuni bukan sekedar memaafkan. Perintah Yesus mengampuni bukan sekedar memaafkan, bukan hanya melupakan, tetapi kita diminta untuk membalasnya dengan berbagai kebaikan. Sangat mulia. Saudara, mengampuni adalah hal yang sangat penting dalam hidup manusia. Dalam doa Bapa kami, Yesus mengajar supaya kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tindakan pengampunan adalah hal yang sangat penting di dalam hidup ini, saudara. Di atas kebutuhan hidup sehari-hari, mengampuni adalah hukum tabur tuai yang kita akan petik hasilnya kelak. Jika kita tidak mengampuni kesalahan orang lain, maka kita pun tidak akan diampuni oleh Tuhan. Sebaiknya jika kita mengampuni kesalahan orang lain, saudara, sebesar apapun, maka kita akan diampuni oleh Bapa di sorga. Haleluya. Paul Bors berkata dengan sangat bijak mengenai pengampunan. Mengampuni memang tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi di masa lalu, namun akan melapangkan jalan kita ke masa depan. Kebencian dan sikap tidak mau mengampuni sebenarnya sedang menutup jalan untuk masa depan kita. Menutup jalan untuk masa depan kita sendiri. Dan menutup pintu berkat kita. Ketika kita mengampuni, kita sedang membuka jalan yang lapang untuk masa depan kita. Puji Tuhan. Terutama sedang membuka keran pengampunan dari Tuhan atas segala dosa kesalahan kita. Jadi orang yang paling diuntungkan, saudara, ketika kita bisa mengampuni orang lain adalah diri kita sendiri. Bukan orang yang kita ampuni tersebut. Jangan mau kalah dengan pohon mangga, saudara. Jadilah seperti pohon mangga yang berbuah lebat di pinggir jalan. Walau dilempar dengan batu,
tetapi dibalasnya dengan buah, saudara. Pengampunan adalah hadiah terbaik yang bisa kita berikan kepada diri kita sendiri. Ampunilah orang yang bersalah kepada Anda, saudara. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih pada saat hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk saling mengampuni. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Termulialah nama Tuhan. Biarlah kami Tuhan berikan kekuatan untuk kami benar-benar bisa mengampuni sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba juga berdoa untuk seluruh para pendengar dimanapun berada. Baik yang berdinas malam, yang beraktivitas di siang hari, mendengarkan saluran kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini. Tuhan berkatilah mereka, berkati keluarganya, berkati aktivitasnya. Lindungi Tuhan dengan kuat kuasa darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikian pendengaran firman Tuhan. Pada saat hari ini Tuhan Yesus memberkati. Berjumpa kita kembali esok hari dalam saluran ini. Program Santapan Rohani hadir setiap hari, setiap jam 4. Berdoa untuk Bapak Ibu Saudara para pendengar dimanapun berada. Dan apabila diberkati dengan renungan pada saat hari ini saudara, boleh Bapak Ibu membagikan renungan ini kepada saudara-saudara kita dimanapun, supaya mereka juga dapat mendengarkan firman Tuhan. Dan bila berkenan untuk membantu pelayanan ini, silakan tekan tombol like-nya, tekan tombol subscribe-nya, supaya setiap video-video terbaru boleh Bapak Ibu dapatkan setiap hari. Dan setiap hari Bapak Ibu saudara didoakan. Pujilah Tuhan pada saat hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Amin.